Om Swastiastu, salam sehat dan bahagia buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Ketut Kambiawan, saya seorang fungsional penyuluh di Direktorat Jenderal Pajak. Berjumpa kembali dalam podcast Kecak, keseruan cerita pajak, disiarkan langsung dari YouTube channel podcast Kanwil DJP Bali. Nah, semeton pajak, hari ini kita akan bahas topik yang sangat menarik. Topik yang pasti sudah ditunggu-tunggu oleh para bendahara instansi pemerintah. Apa itu? Nanti kita akan jelaskan. Nah, hari ini saya tidak sendiri. Tentunya saya akan ditemani oleh seorang narasumber yang luar biasa. Seorang fungsional penyuluh dari KPP Pratama Gianyar. Inilah misteri guest kita. Misteri guest, silakan perkenalkan diri. Halo Bli Kembi, halo semeton pajak. Perkenalkan, nama saya Igusti Anom Nugra Dananjaya, biasa dipanggil Bli Anom. Halo Bli Anom. Jadi semeton pajak ini sudah tidak misteri guest lagi lah. Inilah Bli Anom Nugraha Dananjaya. Betul. Nah, kalau untuk masalah pajak, jangan ada misteri, jangan ada rahasia di antara kita. Sesuai dengan tagline PPS itu sendiri kan sebelumnya, ungkap saja. Oleh karena itu, apabila ada masalah ataupun isu-isu mengenai dengan perpajakan, mari kita ungkap tuntas di dalam podcast ini. Ya, selain di podcast, kita juga punya Instagram @pajakbali. Ya dong. Jadi setiap kantor pajak itu dia memiliki akun Instagram. Akun Instagram itu karakteristiknya adalah namanya di depan adalah @pajak dan di belakangnya adalah daerahnya. Jadi contoh untuk kita @pajakgianyar. Nah, di @pajakgianyar itu banyak informasi perpajakan terbaru, kemudian juga bisa ada tanya jawab juga di sana dan kadang-kadang ada live-nya juga loh. Mantap, salam satu bahu. Ya, Bli Anom, kita pengen berbincang lebih dalam nih. Kesibukannya apa nih sekarang? Menyelesaikan administrasi perpajakan, melaksanakan piket, kemudian juga seringnya membalas WhatsApp pesan-pesan dari bendahara. Contohnya kalau sekarang ini banyak yang menanyakan mengenai belanja PPMSE itu seperti apa. Wow, PPMSE itu apa ya? Kayak saya pernah dengar gitu. Bisa dijelaskan lebih rinci terkait apa sebenarnya itu PPMSE? Ya, kalau dikatakan dengan cepat PPMSE itu agak ribet sih. Nah, dia itu adalah penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik. Jadi sebuah sistem yang mengelola atau menghubungkan antara instansi pemerintah dengan pelaku perdagangan dalam sebuah wadah secara daring atau online. Berarti intinya adalah instansi pemerintah sekarang bisa belanja secara online. Sama dong seperti saya juga sering belanja online, suka malah belanja online, tak masukin semua ke keranjang, tapi nggak saya check out beli. Jangan gitu dong. Nah, itu sih namanya PHP ya. Tapi benar sih, instansi pemerintah juga bisa belanja online seperti itu. Tapi ya harus istilahnya ada persyaratannya juga yang nanti akan kita bahas. Nah, seiring dengan perkembangan zaman kan, semuanya serba online gitu. Kemudian apabila mekanisme belanja ada yang lebih efisien dan efektif, kenapa kita nggak ikutin kan? Iya, kita harus ikutin dong. Nah, yang paling penting nih, apakah memang sudah ada dasar hukumnya terkait dengan belanja online ini oleh instansi pemerintah? Sudah ada. Salah satunya adalah PMK 58 tahun 2022 yang mengatur mengenai penunjukan pihak lain sebagai pemungut PPh dan PPN. Menarik. Terus apakah semua jenis belanja oleh instansi pemerintah itu diatur dalam aturan ini, di aturan PMK nomor 58 tahun 2022? Tidak ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa ada syaratnya. Pertama, transaksi pengadaan barang dan atau jasa tersebut harus dilakukan melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Contohnya mungkin toko daring dan Cipla. Oh gitu ya, jadi memang harus belanja di dalam sistem itu, sistem informasi pengadaan pemerintah. Nggak bisa seperti waktu saya belanja gitu, saya DM penjualnya, halo Gan, barang ini masih ready nggak? Jangan dong. Jadi ini kan kita melakukan belanja penggunaan uang rakyat. Nah, belanja pemerintah ini harus benar-benar bertanggung jawab sehingga pengawasannya jelas, kemudian juga penggunaannya bisa kita yakinkan benar, tepat sasaran. Nggak seperti ketika belanja di anggap saja ya aplikasi online itu yang iklannya rajin banget tayang di TV-TV gitu. Ya mungkin bisa lah semacam itu. Untuk sementara sih memang si oren-oren belum, tapi tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti
Orien-Orien juga akan join dalam PPMSE. Nah, syarat terakhir agar bisa mekanisme PMK 58 ini berjalan adalah pembayaran tersebut dilakukan melalui uang persediaan, melalui marketplace pengadaan atau retail daring pengadaan. Ya, tapi pada intinya adalah seluruh prosesnya dilakukan melalui secara elektronik di sistem tersebut, begitu kan? Betul sekali. Nah, kemudian menurut saya keuntungan transaksi ini adalah satu, itu dilakukan secara online, jadi bisa di mana saja tanpa harus ketemu dengan pedagang. Yang kedua, dokumentasinya juga terjamin. Yang ketiga, itu nanti yang menjadi pemungutnya itu adalah si PPMSE ini sendiri. Pungutnya apa? PPH dan PPN juga? Ya, dua-duanya, PPH dan PPN. Dengan transaksi melalui mekanisme ini, PMK 58, yang sudah berlaku sejak 1 Mei 2022, invoice yang diterbitkan dari belanja tersebut akan dipersamakan dengan faktur pajak dan bukti pemungutan PPH. Wah, ini sangat meringankan sekali ya. Berbahagialah kalian untuk para bendahara instansi pemerintah ya. Kenapa? Karena dia nggak perlu lagi repot-repot input e-bupot, kemudian harus buat billing, kemudian harus melakukan lapor SPT, benar begitu ya? Betul sekali. Memang dasar dari tujuan aturan ini dibuat adalah ingin mempermudah Bapak Ibu bendahara dalam melaksanakan kewajibannya dengan cara yaitu meringankan beban administrasinya, sehingga diharapkan semua kegiatan-kegiatan bendaharanya bisa nanti dilakukan tepat sasaran untuk istilahnya energinya dihabiskan ke tempat yang lain seperti itu. Cuma tidak semua belanja itu bisa dilakukan hanya sekaligus dari PPMSE ini. Contohnya, apabila kita ingin melakukan pembangunan gedung, belum bisa. Tapi kegiatan tersebut kan masih jarang dibandingkan dengan kegiatan seperti kita membeli peralatan alat tulis, kemudian juga kebutuhan-kebutuhan kantor lainnya. Ya, paham. Jadi kan sekarang ini kan semuanya serba online. Saya yakin sebetulnya pajak juga sudah mulai mengarah ke sana. Ya mau tidak mau ya kita memang instansi pemerintah juga pasti akan bergeser ke sana. Nah, lalu Bli, untuk pajak yang dipungut oleh pihak lain itu seperti apa? Untuk tarifnya dulu ya, itu PPN dipungut seperti biasa 11%. Kemudian yang berbeda di sini adalah PP pasal 22-nya, tarifnya kalau sebelumnya 1,5%, apabila transaksi melalui PPMSE ini hanya 0,5%. Oh, sebutan pajak ternyata kalau melalui PPMSE ini cuma 0,5% PPh-nya ya? Betul sekali. Nah, kalau misalnya belanja lain, misalnya jasa. Nah, kalau belanja jasa sama juga, dipungutnya 0,5% juga. Cuma ada special case seperti ini. Apabila dia transaksinya itu terkait sewa gedung contohnya, maka itu nanti dipungutnya walaupun 0,5%, tapi masih ada PP yang harus disetor sendiri oleh si pemilik. Oh, pembeli ternyata masih harus store sendiri gitu ya? Berarti kenapa lo kok masih ada pajak yang harus di-store sendiri oleh pembeli? Nah, karena sewa gedung ini dia diatur khusus dalam aturan PPh Final pasal 4 ayat 2. Tarifnya sudah diatur yaitu 10%. Sehingga apabila belanja melalui PPMSE, tetap dipotong 0,5%, namun sisanya 9,5% itu disetor sendiri oleh si pemilik. Oke, paham saya. Jadi sebutan pajak, jadi tetap bukan kewajiban dari instansi pemerintah ini, tetapi beban administrasinya itu berpindah ke PPMSE dan pihak penyedia barang dan jasa. Gitu ya, Beliau? Betul sekali. Nah, sehingga saya menganggap bahwa PMK 58 tahun 2022 ini akan sangat membantu bendahara instansi pemerintah. Sehingga diharapkan dengan adanya kemudahan dalam administrasi, kemudian di dalam penyerapannya bisa meningkat lagi dan tidak selalu menumpuk di akhir tahun. Setuju sih. Jadi intinya kan tujuannya nih skala besar sih luar biasa ya, biar lebih mudah diproyeksikan oleh kementerian, oleh Bu Menteri. Betul. Terkait dengan kebutuhan dan penganggaran setiap bulannya. Nah, kan semua sekarang sudah sistemnya semakin online, semakin maju, dan apalagi dalam aturan ini ada PPMSE yang akan bantu setorkan pajaknya. Iya. Jadi era ekonomi 4.0 ini memang mengubah cara manusia untuk hidup, termasuk cara instansi pemerintah untuk bertransaksi dan melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu kita berharap saja bahwa perubahan ini bisa diikuti dan mengarah ke arah yang lebih baik. Lebih baik. Nah, untuk Indonesia yang semakin maju dan jaya. Nah, semeton pajak
saya rasa cukup segini aja pembahasan kita terkait dengan PMK 58 tahun 2022. Untuk semeton pajak, kalau misalnya masih ada pertanyaan yang belum jelas gitu, masih ada di kepalanya, silahkan tanyakan di bawah di kolom komentar atau bisa langsung DM lewat Instagram kita @pajakbali. Nah, untuk beliau Anom, terima kasih sudah hadir Sama-sama. di sini ya, membahas terkait dengan PMK 58 tahun 2022. Sangat keren sekali penjelasannya. Akhir kata, sekian podcast kita dalam podcast Kecak, keseruan cerita pajak. Saya Ketut Kambiawan, Saya Blianom. pamit undur diri. Om Santi 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 Om.